Di tengah keheningan ini, kami menyuarakan saat teduh kami ya Bapa. Mempersiapkan diri kami berdialog secara pribadi bersamamu. Sudilah hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Sudilah hadir di dalam hati kami dan berbicara pada kami. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Mazmur 16 ayat 7-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Dulu, kami selalu mengeluh karena seakan waktu dalam sehari tidak cukup untuk melakukan pekerjaan kami. Dulu, kami selalu mengeluh tentang anak-anak kami yang tidak memiliki waktu untuk bercengkrama dengan kami. Dulu, kami mengeluh tentang lelahnya tubuh kami karena banyak hal yang harus dilakukan. Keluhan-keluhan kami seakan menggunung dan tidak ada habisnya. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ketika Engkau mulai menunjukkan kuasa-Mu dan memberikan apa yang kami mau dengan cara-Mu, lagi-lagi kami pun mengeluh. Engkau telah memberikan waktu untuk bersama dengan keluarga. Kami mengeluh betapa bosannya berada terus di dalam rumah. Ketika Engkau memberikan perhatian anak-anak kami kembali kepada kami, kami mengeluh betapa sulitnya menemani mereka belajar.
ketika Engkau memberikan banyak sekali waktu untuk beristirahat, kami malah mengeluh karena terlalu lelah tidak melakukan apa-apa. Kami selalu punya cara untuk mengeluh dan mengeluh, tanpa mempedulikan apa maksud dan kehendak-Mu melalui ini semua. Tuhan, ampunilah kami. Di hadap Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di hadap Tuhan Yesus. Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Pernah Allah datang padaku dan bertanya, Aku telah memberikan segalanya bagimu. Lalu apa yang bisa kau berikan padaku? dengan lirih aku menjawab, maaf, aku tak mampu beri apapun kecuali hatiku. Allah lalu menjawab dengan sedih, Itu pun tidak dapat kutemukan karena hatimu memang tidak tertuju padaku. Lalu, adakah yang lain yang bisa kau berikan untukku? dengan malu aku menjawab, maaf, sekali lagi maaf. Aku tak mampu beri apapun kecuali pelayananku. Allah lalu menjawab dengan pilu, Itu pun tak dapat kuterima, karena pelayananmu hanya untuk dirimu sendiri. Tidak satu pun yang aku inginkan kau lakukan. Kau hanya berpikir tentang berkat-Ku, bukan diriku. Dengan bingung aku menjawab, maaf, aku tak mampu beri apapun kecuali hidupku. Allah diam sejenak. Rautnya sangat sedih. Matanya yang jernih menatap dalam ke dalam mataku. Dan ia menjawab sambil berbisik, Akulah yang memberimu kehidupan dengan berbalut kerendahan hati. Tapi kalian bersembunyi dalam gelap dan mengotori kehidupan yang aku beri. Atau malahan kau hidup penuh kesombongan dalam terang dan berbuat jahat atas namaku. Ketahuilah bahwa kasihku bagimu tidak semurah yang kau pikirkan. Aku membayar milikku yang dirampas dariku karena keteledoran kalian dengan darah anakku. Aku harus melihatnya kesakitan. Aku harus menyaksikan kematiannya. Aku harus merelakannya menanggung yang tidak seharusnya ia tanggung. Aku harus menghancurkan hatiku melihatnya gemetar ketakutan sendirian. Dan tidak aku hibur hanya karena aku ingin kalian mendapatkan tempat lagi di rumahku. Tapi tidak ada yang dapat kau berikan untukku. Dan aku Sang Allah Bapamu, masih pula akan menempati janjiku padamu untuk memberikan keselamatan bagimu, agar kematian anakku tidak sia-sia. Yesus, ikataku di dalam
kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaanmu. Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketika banyak hal mencekam di sekitarku, ketika suasana semakin menyesakkan dalam hatiku, ketika kehidupan di dunia semakin memojokkan dengan segala keterbatasanku, dan bahkan banyak sekali orang yang semakin mendorongku ke dalam jurang keputusasaan. Jurang yang begitu gelap, dingin, menakutkan. Bahkan masa depan nanti, aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Aku takut, aku resah, aku gelisah. Sekujur tubuhku gemetar, dan air mata tak dapat lagi terbendung. Hatiku berteriak, "Ini menyakitkan Tuhan, ini menyesakkan. Aku tak sanggup lagi." Tapi dalam keheningan ini, aku merasakan kasih-Mu. Aku merasakan usapan tangan-Mu di pipiku. Seakan Kau mengatakan, "Janganlah cemas anakku, aku bersamamu." Aku merasakan suara-Mu berbisik lembut dalam hatiku. "Jangan takut anakku, aku akan menggendong-Mu supaya engkau tidak terjerembab." Tuhan, seketika kedamaian seakan memenuhi hatiku. Keberanian mulai muncul bagai sebuah cahaya di tengah kegelapan. Ya, aku tidak takut karena Allah ada bersamaku. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah
Kepada seluruh jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh untuk menghaturkan doa secara pribadi di hadapan Allah. Setelah doa pribadi dihaturkan, maka kita akan bersama menutup doa ini dengan doa Bapa Kami.
seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Takut akan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Di tengah penyakit yang melanda, di tengah kesesakan perekonomian yang terjadi, di tengah-tengah duka cita yang merebak, hanya satu hal yang kami yakini, yaitu kasih karunia dari Allah, Sang Bapa akan melindungi kami di setiap jalan kami. Penebusan dari Tuhan Yesus Sang Kristus akan selalu menyelamatkan kami, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan selalu menyertai dan mendamaikan kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.